Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hukum Perdata Islam di Somalia. Yang pertama, bab 1 di poin A, yaitu sejarah negara Somalia, jajahan serta letak geografisnya. Republik Somalia adalah bekas wilayah jajahan negara-negara Eropa, terletak di bagian timur Somalia di tanduk Afrika. Somalia kira-kira terletak di antara Ethiopia, Djibouti, dan Teluk Aden, dan wilayah seluas 137.600 km. Ibu kota Somalia ialah Mogadishu. Masyarakat Somalia terbagi menjadi klan dan subklan. Subklan itu sendiri berada di bawah klan yang kemudian seterusnya berlanjut hingga menjadi satuan negara. 5 klan tersebut ialah Darod, Hawiyah, Isya, Dir, dan Digil Mirifleh. Namun, dalam perjalanannya, keinginan itu menemui kegagalan yang berujung terhadap kekalahan militer dan konflik internal yang kemudian tumbuh. Pada Mei 1991, klan-klan di daerah utara yang sekarang disebut dengan Somaliland memproklamasikan kemerdekaannya, walaupun tidak diakui oleh kebanyakan negara. Entitas ini masih tetap ada dengan bantuan klan berkuasa yang sangat berpengaruh dan infrastruktur ekonomi bekas peninggalan program kerja sama militer dengan Inggris, Rusia, dan Amerika. Somalia dahulunya berupa protektorat Britania. Tidak lama kemudian setelah Somalia Britania merdeka, dia bergabung dengan Somalia Italia untuk membentuk Somalia pada 1960. Perdana Menteri Somalia Britania, Ibrahim Egal, menjadi salah satu menteri di Republik Somalia. Ia menjadi Perdana Menteri pada 1967, tetapi digulingkan melalui kudeta pada 1969. Selanjutnya pada 1991, setelah ambruknya pemerintah Somalia, wilayah di bagian barat Laut Somalia ini memproklamasikan kemerdekaan Republik Somalia, meskipun hampir tidak ada kalangan internasional yang mengakui kedaulatannya. Egal dilantik sebagai presiden pada 1993, terpilih kemudian pada 1998 dan tetap berkuasa hingga dirinya meninggal pada 3 Mei 2002. Wakil Presiden Dahir Riale Kahin menggantikan posisi Egal. Sejak meraih kemerdekaan, Somalia telah berupaya menguasai daerah Senaat dan Sol. Kolonel Abdullahi Yusuf telah memimpin beberapa penyergapan untuk mempertahankan wilayah tersebut yang diyakini oleh Puntland sebagai bagian dari wilayahnya. Upaya Somaliland untuk memproklamasikan kemerdekaannya menjadi sulit tanpa Sanak dan Sol karena wilayah Somaliland sekarang tidak memadai dari segi ekonomi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Dewi Al-Munawwaroh. Selanjutnya yaitu adalah madhab di Somalia. Di Somalia selain menggunakan madhab Syafi'i, juga masih menggunakan hukum adat Afrika kuno yang masih kuat mempengaruhi masyarakat Somalia. Dalam persoalan tertentu, misalnya hukum waris, masyarakat Somalia lebih suka menggunakan hukum adat, lain halnya dengan tokoh agama yang taat terhadap hukum Islam, yaitu madhab Syafi'i. Dalam perjalanan sejarah, hukum di Somalia telah mengalami westernisasi oleh Inggris dan Italia, dua negara Eropa yang pada penghujung abad 19 menguasai Somalia. Secara umum, masyarakat Somalia dipengaruhi oleh 4 aliran tarekat, yaitu Qadariyah, Ahmadiyah, Salihiyah, dan Rifaiyah. Dalam perjuangan melawan penjajah, misalnya, motor penggeraknya adalah keempat aliran tersebut, sehingga tokoh keempat aliran tersebut sangat dihormati seperti Sayyid Muhammad Abdul Hasan 1921 yang mempelopori gerakan revivalisme Islam radikal Islamic Revivalist, yang mempunyai misi salah satunya pemurnian Islam. Sayyid ini mendapat dukungan yang kuat pada waktu itu. Fanatisme terhadap tokoh-tokoh tersebut sedikit demi sedikit mulai pudar sejak dibentuknya Somaliland National Society pada tahun 1935. Pelopornya adalah Haji Farah Omar. Ormas ini memfokuskan perhatian pada pendidikan modern yang mengadopsi sistem pendidikan yang berkembang di Barat. Sejak saat itu bermunculan sebagai ormas, misalnya Somali Official Union 1937, Somali Youth League 1943, hingga Somalia meraih kemerdekaannya pada
1968. Sejak saat itu, wacana identitas Islam dalam kehidupan politik mulai digeser menjadi isu sosialisme yang ada pada tahun 1960-an yang begitu kuat dalam wacana sosial politik di dunia Islam. Menurut sejarah wacana politik umat Islam di Somalia semakin memudar ketika pada tahun 1969 Mayor Jenderal Siad Barre, yaitu Panglima tertinggi tentara dan Inspektur Polisi Somalia, melakukan coup d'etat dan mengambil alih kekuasaan dari Presiden Sher Mark. Dia memproklamirkan komitmen Somalia terhadap sosialisme yang bersifat ilmiah dan berkiblat kepada Uni Soviet yang saat itu berperang melawan Amerika Serikat. Pada tahun 1979, Islam diakui sebagai agama resmi negara. Bersamaan dengan itu, Somalia diproklamirkan sebagai negara sosialis. Satu-satunya partai yang boleh berkembang adalah Partai Sosialis yang bernama Somalia Socialist Revolutionary Party. Orang sosialis Siad berusaha menghapus atribut-atribut agama dari kehidupan sosial politik masyarakat Somalia. Contohnya, Siad mengganti bahasa Arab menjadi bahasa Latin dan membatasi aktivitas masjid hanya untuk ritual saja. Kebencian Siad Barre terhadap isu Islam pada kehidupan sosial politik masyarakat Somalia membuat dia dibenci para pemuka agama pada waktu itu. Mulai 1975 sampai 1990, ratusan tokoh agama menjadi korban aktorisme pemerintah Siad Barre. Dengan kata lain, masyarakat Somalia merasa lebih aman di bawah penjajahan Italia dan Inggris daripada di bawah kendali pemimpin yang diktator seperti Siad Barre. Akhirnya pada tahun 1990, rezim ini tumbang oleh para oposnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Dia. Pembaruan hukum perdata Islam di Somalia. Proses pembaharuan. Pada tahun 1969, krisis ekonomi, politik, dan sosial budaya terjadi di Somalia yang menyebabkan perebutan kekuasaan. Berbagai undang-undang diberlakukan yang menyangkut sosial, politik, maupun ekonomi. Akan tetapi, terkait hukum keluarga belum ada dalam agenda pembaharuan pada saat itu. Pada tahun 1972 mulai muncul perdebatan tentang perlu atau tidaknya melakukan pembaharuan hukum keluarga. Kemudian pada tanggal 11 Januari 1975 ketika UU The Family Code 1975 tersebut mulai diberlakukan, jelas terlihat bahwa ada beberapa poin yang berubah dari rancangan awal, yang mana perubahan tersebut jauh dari praktik hukum masyarakat Somalia yang kebanyakan menganut mazhab Syafi'i. Selain itu, tujuan dari pembaharuan hukum keluarga di Somalia adalah unifikasi hukum, sedangkan metode yang digunakan Somalia dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga adalah reinterpretasi nas atau extra doctrinal reform, yaitu dengan cara memberikan penafsiran yang baru terhadap nas yang ada dan dengan memasukkan unsur-unsur dari luar, diantaranya adalah ide sosialisme. Jika diperhatikan, tujuan dari pembaharuan tersebut selain unifikasi hukum dan merespon perkembangan zaman, juga untuk mengangkat status perempuan. The Family Code terdiri dari 173 pasal dan terbagi menjadi 4 bab. Aspek pembaharuan tersebut diantaranya bab 1 berisi ketentuan tentang pernikahan dan perceraian, bab 2 tentang anak dan nafkah, bab 3 tentang perwalian dan perwakilan, bab 4 tentang wasiat dan waris. Contoh aspek pembaharuan hukum keluarga di Somalia adalah wasiat dan waris. Perubahan dalam wasiat dan waris ini bisa dikatakan sangat jauh dari hukum yang diterapkan mazhab Syafi'i yang telah dianut oleh sebagian besar masyarakat Somalia. Bahkan perubahan tersebut jauh dari ketentuan tekstual Al-Quran sendiri. Oleh karena itu, konsep wasiat dan waris ini paling ditentang oleh agamawan Somalia. Dalam pasal 141 disampaikan bahwa wasiat terhadap salah satu ahli waris dianggap tidak sah, kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lain. Sementara wasiat kepada non-ahli waris tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Jika melebihi itu, maka dinyatakan bahwa wasiat tidak sah kecuali disetujui oleh ahli waris. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.